Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang kita lihat pada masa modern dan wabil khusus era kita ini, umat manusia semakin mengalami pendangkalan secara spiritual terutama, dan simplifikasi cara pandang terhadap kehidupan, sehingga kita temukan masyarakat manusia ini, umat manusia seperti mengarah kepada kehancuran. Jadi ada tren yang besar, seakan-akan manusia ini digiring kepada suatu arah kehancuran. Indikatornya adalah cara pandang mereka itu seakan-akan difokuskan kepada dunia fisik, seakan-akan di belakang fisik tidak ada, dan rebutan dengan, dalam tanda kutip, rebutan daging lah begitu. Karena cara pandang seperti ini, akhirnya tujuan atau orientasi hidup juga hampa. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya sebagai pimpinan di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin yang fokusnya memang mempelajari Al-Quran, atau kampus ini menjadikan Al-Quran sebagai asas membangun pendidikan, menyadari sepenuhnya bahwa ternyata ini kita harus punya peran untuk mereorientasi cara pandang masyarakat ini agar arus yang besar itu walaupun tidak signifikan untuk kita kita halau atau kita cegah, minimal kita memberikan kontribusi agar kerusakan atau arus terhadap keterpurukan umat itu mulai kita berikan penyadaran. Salah satu caranya adalah yaitu dengan yang sedang kita bangun, yaitu cara pandang Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai way of life atau world view lebih gitu. Nah, Al-Quran karena itu adalah wahyu dari Allah, kebenarannya mutlak, tidak ada kerancuan, tidak ada kesalahan, maka otomatis siapa yang menggunakan Al-Quran sebagai cara pandang terhadap kehidupan, maka dia akan hidup sesuai orientasi yang memang Allah inginkan. Allah hanya menginginkan yang baik dan yang terbaik, tidak mungkin menjerumuskan kepada ketidakbaikan. Dalam bahasa Al-Qur'annya, Allah tidak zalim kepada makhluknya. Oleh karena itu, melihat fenomena modern ini yang mengarah kepada kehancuran itu, mau tidak mau atau wajib menjadikan Al-Quran ini sebagai way of life, atau bahkan menjadikan cara pandang utama. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang profesor dari Turki yang pernah lama di Malaysia, namanya Profesor Alparslan Acigens, bahwa setiap peradaban itu, termasuk Islam, setiap peradaban itu ada penggeraknya. Di peradaban itu muncul dan berkembang, itu ada penggeraknya. Penggeraknya itu adalah ide. Jadi ide itu bersemayam di dalam pikiran dan membentuk konsep-konsep yang mendorong siapa yang memikirkan itu agar bergerak.
Itulah yang disebut dengan worldview Islam. Nah, ini kalau Prof. Al-Fasl ini mengistilahkan dengan arsitektonik. Jadi ada di belakang akal atau di dalam akal itu dia ada penggeraknya yang kalau ditelusuri itulah yang disebut dengan akidah. Akidah atau ikatan keyakinan yang didasari ilmu yang benar. Ilmu yang benar yang tidak pernah salah yaitu Al-Qur'an. Walaupun memang ketika berhadapan dengan penafsiran pasti memang berbeda-beda. Tetapi mainstreamnya akan kita temukan. Benang hitamnya akan kita temukan kebenarannya itu. Intinya Al-Quran apabila dijadikan landasan hidup, maka insya Allah akan selalu tepat. Tentunya bukan saja Al-Quran, tapi ada penafsirnya, yaitu hadis atau sunnah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, bahwa siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah ini, maka tidak akan sesat selamanya. Baik, pemirsa sekalian, kampus STIU, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Al-Mujtama ini akan coba melahirkan kader-kader Al-Quran, karena kita memang mengasas kampus ini dari Al-Quran. Nanti kita akan kembangkan dengan berbagai disiplin keilmuan. Apakah itu ada ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu apa saja, dasarnya tetap Al-Quran. Al-Quran adalah universal. Keilmuan yang ada dalam Al-Quran itu mencakup segala keilmuan. Al-Quran itu pendorong menyebarnya peradaban Islam kemana-mana. Profesor Fuat Sezgin, seorang yang berasal dari Turki juga, tapi lama di Jerman dan meninggal di Jerman, dia menyebutkan dalam buku yang berjudul Islam dah Bilim ve Teknik, dia menyebutkan bahwa semenjak baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dan perjuangan risalahnya itu dilanjutkan oleh para sahabat, itu tidak kurang atau kurang lebih 25 tahun sampai 30 tahun itu Islam sudah menyebar luas ke Jazirah Arab, bahkan sudah ke bagian dari Afrika, yaitu Mesir, di bagian selatan Yaman, sampai ke bagian kekuasaan Romawi, itu habis total dikuasai oleh Islam. Kata profesor ini, tidak ada dorongan yang kuat kecuali keimanan yang didasari oleh Al-Quran itu. Jadi pendorong utama daripada menyebarnya Islam dengan peradaban yang unggul itu sebetulnya memang Al-Quran. Nah, ini dikuatkan oleh seorang profesor yang menulis buku Knowledge Triumphant, yaitu Frank Rosenthal. Di dalam pengantarnya itu mengakui bahwa peradaban yang didasari oleh ilmu, di mana kata-kata atau istilah ilmu ini menjadi pemantik, pendorong terhadap menyebarnya kemana-mana, itu hanya Islam. Karena ilmu, al-ilmu, itu menjadi kata kunci utama dalam Islam. Hanya Islam, kata Frank Rosenthal. Pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu, saya sebagai representasi dari teman-teman yang berjuang di dunia akademik, ingin menyampaikan bahwa dunia akademik adalah miniatur dari peradaban kita. Ya, kalau kita mau membangun peradaban, berarti kita harus bangun mulai dari kampus. Kampus itu yang menghubungkan dunia pendidikan di bawahnya, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah kedua, menengah atas, sampai
perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga menyambungkan kepada masyarakat. Sebab kader-kader yang akan terjun di masyarakat ada di perguruan tinggi. Oleh karena itu, basic atau dasar daripada keilmuan seorang yang belajar di perguruan tinggi semestinya berdasarkan akar yang kuat. Akar yang kuat itu ada pada Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber yang sangat kuat. Airnya kalaupun disedot tidak akan pernah habis. Lautan yang dalam di mana dasarnya tidak pernah mungkin sampai ditembus sampai mana batasnya, luasnya juga kita tidak akan pernah kita ketahui di mana batas pinggirnya. Itulah Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita bisa mendasari atau menjadikan Al-Quran itu sebagai akar daripada peradaban kita, maka itu akan kokoh. Sebagaimana dalam Al-Quran sebutkan surah Ibrahim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin far'uha fis sama asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahainin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsal linnas. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah menjadikan perumpamaan kalimat thayyibah yang asluha sabitun, yang akarnya asalnya itu nancap kuat. Nah ini, jadi kalau kita menjadikan kalimat thayyibah itu yang menjelaskan secara benar adalah Al-Quran. Jadi kalau jadikan Al-Quran sebagai dasar daripada perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi itu adalah sebagai pembangun dari peradaban, maka dia akan menjadi akar yang kuat dan akan menumbuhkan pohon peradaban yang kekar, yang far'uha fis sama, cabang-cabangnya itu bisa menjulang ke angkasa, yang tu'ti ukulaha kullahain, memberikan hasil setiap masa. Jadi keilmuannya nanti bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan tentunya kalaupun peradaban juga di peradaban luar, peradaban selain Islam, itu juga membangun peradabannya dari keilmuan, dari kampus semacamnya. Cuma kan orientasinya jadi salah. Jadi orang diarahkan jadi materialis, jadi sekedar saintis. Dia tidak lagi mengenal siapa Tuhannya. Tentu saja kalau sudah orientasinya salah, orientasi hidupnya juga salah. Bagaimana mengarahkan orang menuju kebahagiaan juga salah. Sebab yang tidak pernah salah kan Allah ketika menyampaikan dalam Al-Quran tidak pernah salah. Kalau Allah yang menyampaikan, maka itu kalau diikuti maka pasti arahnya kebaikan. Nah kalau tidak demikian, maka kita lihat misalkan kampus-kampus yang scientific atau pragmatis saja kehidupan yang dicapai atau orientasi hidupnya, maka kita lihat bagaimana orang itu rebutan dunia ini, rebutan materi ya, nggak habis-habis mereka rebutan itu tanpa orientasi hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dunia akhirat. Mungkin di dunia bisa baik, tapi belum tentu di akhirat baik. Dan kesengsaraan justru melanda di mana-mana. Akibat apa? Akibat disorientasi daripada disorientasi daripada keilmuannya itu. Oleh karena itu penting sekali dan sangat penting, urgent untuk segera setiap pelajar, setiap dosen, setiap university, kampus untuk mendasarkan dasarnya itu Al-Quran. Al-Quran menjadikan dasar sehingga bangunan keilmuannya itu menjadi kuat
dan manfaatnya itu bisa disampaikan kepada umat tanpa disorientasi yang saya maksudkan. Tapi memang perlu membangun tradisi keilmuan. Di tradisi ilmu itu perlu dibangun sedemikian rupa sehingga memang betul-betul sesuai dengan yang Al-Quran sebutkan. Demikian yang bisa disampaikan untuk edisi yang perdana ini. Insya Allah kita akan berjumpa di edisi-edisi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.